ucapkan selamat pagi dan selamat hari Minggu. Ada Shalom. Ya, Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk ibadah di rumah saja. Dan tentunya kita bersama-sama pagi hari ini akan beribadah online service yang diadakan dari GBI Heart of Christ. Tepat tadi pagi hari ini kita akan beribadah dengan ucapan syukur karena kemurahan Tuhan dan kebaikannya selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Di keluarga, di pekerjaan, dan dimanapun. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala yang baik Tuhan berikan, segala rencanamu yang terbaik kami percaya Tuhan sudah sediakan. Hari ini Tuhan di tengah-tengah badai kami percaya ada pelangi yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Walaupun kami saat ini sedang susah payah, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu, pada pagi hari ini kami tetap yakin dengan iman, Kau tetap merawat, menjaga dengan setia sebagai Bapa yang baik. Hari ini Tuhan kami datang membawa pujian sebagai persembahan yang harum, boleh masuk ke dalam mezbah-Mu, di tatamu yang suci. Kau boleh terima setiap persembahan kami menjadi persembahan yang terbaik boleh kami berikan Tuhan. Pagi ini kami tidak mau menjadi jemaat yang biasa saja, tapi kami ingin membuka hati, membuka roh kami hingga kami dipenuhi oleh Roh Kudus, kami dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita yang dahsyat melalui ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, gereja Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi Tuhan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini,
semua berkat kemurahan-Mu. Ku terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Aku ada saat ini karena kemurahan-Mu. Oh, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Kita beri kemuliaan yang terbaik bagi namanya. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Makasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, biar Engkau menjadi selalu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Dalam kondisi saat ini biar Engkau yang berdaulat atas setiap aspek kehidupan kami. Setiap kemurahan-Mu terus menyertai Tuhan hidup kami. Terima kasih. Kami percaya oleh kemurahan-Mu kami dihidupkan Tuhan. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi, oleh karena Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
haleluya Lord. Mari jemaat katakan sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena Tuhan, oleh karena segala labasya kaya ralabaya. Kami percaya Tuhan, saat ini kami ada karena kemurahan-Mu. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Yes, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajar bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajar segala labasya kaya ralabaya. Kami mengangkat tangan dan wajah kami Tuhan. Yes, selamanya Kau hebat bagi. Saya katakan, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, oh, selamanya Kau ajak bagi kami. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat. Sekali katakan dengan imanmu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat, Bapa melihat wajah yang kami angkat di hadapan-Mu. Layakkan pujian kami Tuhan, layakkan setiap nyanyian kami. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajar bagiku, ku sembah, oh, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Tuhan Kau hebat bagiku. Oh, Kau hebat bagiku Tuhan, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat. Jadi yang terbaik Tuhan, Kau Allah yang baik Tuhan, Kau Allah yang baik Tuhan. Siara basyangga ya ralabo, Yara basyangga ya ralaba ya raladade, Sigala la basyangga ya ralaba ya ralaba, Sigala la basyangga ya ralaba ya ralaba, Sigala la basyangga ya ralaba ya ralaba, Sigala Sigala basyangga ya ralaba ya ralaba. Engkau bangkit yang terbaik kami selalu diberikan, Kau sediakan Yesus. Yesus Tuhan berbicara atas kami, berbicara atas kami. Yesus kalala basya kaya rala bayar bayar sikala de ye oh Ku sembah Kau Tuhan,
ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Katakan dengan penuh iman. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Kau hebat bagiku. Biar dia menjadi yang terhebat dalam hidup kita bersama selamanya. Kau hebat bagiku. Kita beri kemuliaan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita yang terbaik. Yesus, kami percaya Engkau yang terhebat yang pernah kami miliki. Yesus Kristus namamu. Haleluya, haleluya. Gereja Tuhan yang percaya dan siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Siap memuji nama Tuhan, boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Karena dialah yang sungguh teramat baik bagi saya dan saudara sekalian. Haleluya. Bersama-sama yang percaya bahwa Dia telah mati dan bangkit dan menjadi segala yang baik untuk kita semua. Haleluya. Dia bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penambahku. Katakan kuasa, kuasa maut dikalahkan iblis. Tuhan Allah penenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat. Siapa namanya? Dia baik. Lebih keras saudaraku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku Tuhan. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Katakan bersama Dia. Dia, boleh angkat jempolmu tinggi-tinggi. Tunjukkan kebaikannya, rayakan kebaikannya hari ini. Yes. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Sekali lagi, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat. Siapa namanya? Dia baik bagiku. Dia sungguh, oh, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Tepuk tangan lebih keras bagi namanya. Kita rayakan kebaikan Tuhan di hari Minggu ini. Yes. Biarkan kebaikan-Mu terus mengalir Tuhan bagi setiap kami. He is so good to you. Katakan ke kiri kananmu, Jesus, He's so good to you. Have me one more. He's so good, whoa, to me. Jesus, He's so good to you. Whoa, He's so good. He's so good to you. Dia baik bagi kita semua. Jesus, He's so good to you. He's so good to you. So good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you.
good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Kami percaya Tuhan, karena kebaikan Tuhan kami mau masuk ke dalam gerbang-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Mari bersama kita beri tepuk tangan yang meriah. Masuk ke dalam gerbangnya dengan penuh ucapan syukur. Kita rayakan bersama kebaikannya hari ini sampai selama-lamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala. Musik apa? Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, oh. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, katakan dengan penuh iman. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan lebih meriah lagi untuk namanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal, anugerahnya kekal selamanya. Biar Engkau yang selalu menjadi baik untuk kami saat ini sampai selamanya Tuhan. Mari kita bersama dengan imanmu. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Boleh angkat dua jempolmu lebih tinggi, katakan Dia baik. Sebab Tuhan baik,
anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang selalu baik. Sekalipun kami di jalan yang tidak benar, kami percaya Kau menjadi sahabat kami yang terbaik. Kami boleh datang lagi lebih lagi di hadapan Tuhan. Setiap pujian kami Tuhan hari ini menjadi persembahan yang harum dan wangi di dalam tahta-Mu. Haleluya. Tuhan, sucikan dan kuduskan kami Tuhan hari ini. Biar kami semakin mencintai nama-Mu, semakin mencintai hadirat-Mu. Karena kami percaya Engkau adalah segalanya bagi setiap kami. Kami tidak mau Tuhan berharap dengan banyak hal lain, tapi biarkan kami berharap kepada yang berdaulat, yaitu Yesus Kristus dalam hidup kami. Kami percaya dengan iman Tuhan, Kau memulihkan setiap kami dari rasa takut kami, mengubah menjadi rasa sukacita, karena Engkau selalu ada di dalam kami. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segala, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Yesus, Kau baik Tuhan. Mari katakan sekali lagi, Bapakku yang baik. Haleluya, Kau selalu baik bagi kami Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, biar hanya Engkau yang kami perlu. Ku perlu lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Katakan tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya, tak pernah berakhir. Oh, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berakhir Tuhan. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu
segalanya. Katakan sekali lagi, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih dalam hidupku. Tak pernah berharap padamu, Yesusku. Sekali lagi katakan tak pernah, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk kebaikan-Mu, kami tidak pernah berhenti berharap kepada Engkau, Yesus. Kami tidak pernah berhenti berdoa kepadamu, Tuhan. Karena Engkau adalah satu-satunya sumber pengharapan kami. Engkau adalah satu-satunya sumber pertolongan kami. Bahkan Engkau sumber dari segala keselamatan untuk kami, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Kalau kami pada hari pagi ini, kami ada sebagaimana ada saat ini hanya kemurahan-Mu saja, Tuhan. Biar Tuhan di tengah-tengah krisis ekonomi, krisis virus corona, di mana kami tidak bisa pergi kemana-mana, Tuhan. Bila kami di rumah tetap beribadah kepada Engkau. Hati kami, Tuhan, selalu melekat dengan Engkau. Hati kami selalu rindu dan haus dan lapar akan firman-Mu, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, dimanapun kami berada, walaupun di rumah, di kamar, dimanapun, Tuhan, kami rindu beribadah melalui ibadah online ini, Tuhan. Kami rindu jamahan firman-Mu, kami rindu pertolongan-Mu, kami rindu penguatan dari Engkau, Tuhan. Berbicara pada kami semua, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara semua. Hari ini ya, pagi ini kita masih beribadah secara online ya. Kita tetap, gereja ini tetap mematuhi himbauan pemerintah supaya kita beribadah ya secara online, ya tidak boleh ada kerumunan karena ternyata sampai hari ini virus corona memang belum selesai ya, masih ada wabah-wabah yang harus kita awasi, tidak boleh terlalu sembrono kita keluar-keluar, maka pemerintah menganjurkan bahwa kita harus ibadah online. Saudara, pada hari ini ya kita juga diberkati Tuhan ya, masih bisa sehat, masih bisa mendengar firman Tuhan. Dimanapun saudara cepat berada, ya tetaplah kita beribadah pada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk beribadah. Jangan pernah berhenti untuk berharap. Jangan pernah berhenti
untuk melakukan firman Tuhan. Termasuk hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan berjudul kindness and goodness, ya. Kemurahan dan kebaikan. Pada hari-hari ini kita lihat begitu banyak orang yang murah hati, begitu banyak orang yang baik hati, ya. Di tengah-tengah krisis ekonomi, di tengah-tengah orang kelaparan, di tengah-tengah orang butuh makanan, ya. Banyak sekali orang-orang, ya, kelompok-kelompok atau gereja-gereja atau mungkin ministry-ministry ataupun bentuk dari kelompok itu memberi makanan kepada jemaat, kepada orang-orang di jalan. Ini bukti masih banyak orang yang punya murah hati, yang masih banyak orang memiliki hati yang baik, saudara. Ya, jadi hari ini kita belajar mengenai firman Tuhan, yaitu buah roh, tentang kemurahan dan kebaikan. Kita klik ayatnya. Ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berbunyi demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, sebelumnya kita sudah bahas mengenai kasih, ya. Kita telah bahas mengenai sukacita, kita telah bahas mengenai damai sejahtera, dan kita telah bahas mengenai kesabaran, ya. Hari ini kita belajar mengenai kemurahan dan kebaikan, ya. Kemurahan dan kebaikan yang dalam bahasa Inggrisnya adalah kindness and goodness, but the Spirit, ya, produce love, joy, peace, patience, kindness, and goodness, faithfulness, humility, and self-control. There is no law against such things as this. Saudara, mengapa saya gabungkan antara kemurahan dan kebaikan? Karena ini hampir sama. Saya lihat akar katanya, artinya sebenarnya hampir sama, saudara. Saya lihat di Google Translate, ya, itu kindness artinya kebaikan. Saya klik lagi, goodness artinya juga kebaikan, ya. Tetapi di dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya itu berbeda. Kita lihat, saudara, ya, kindness di dalam bahasa Yunani adalah Christotes. Kegunaan, itu keunggulan moral dalam karakter atau sikap. Ya, keunggulan dalam karakter atau sikap. Kelemah lembutan. Padahal kelemah lembutan adalah satu lagi buah roh. Habis ini ada kasih, ada kesetiaan, ada lagi buah roh, kelemah lembutan. Tetapi di dalam kindness ini, kebaikan ini, kemurahan hati ini, ada kelembutan, ada kebaikan. Sedangkan kebaikan sendiri di buah roh itu artinya adalah agathosune, kebaikan. Jadi hampir sama. Kemurahan dan kebaikan ini hampir sama. Maka sehari saya gabung, saudara. Ya, apa itu kebaikan? Apa itu murah hati? 1 Korintus 13 ayat 4 mengatakan demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Jadi kemurahan hati adalah buah dari kasih. Ya. Jadi murah hati, kebaikan itu adalah kasih dalam tindakan. Jadi ada hubungannya. Maka buah roh yang pertama adalah kasih. Di dalam kasih ada kesabaran, ada damai, sukacita, kemurahan hati, kelemah lembutan, ada kebaikan, saudara. Ya. Maka orang yang memiliki kasih selalu mempunyai kemurah hatian, mempunyai kesabaran, punya kebaikan yang kita bahas pada pagi hari ini, saudara. Lukas 6 ayat 35 sampai 36 demikian bunyinya, ya. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, ya. Tapi kamu, ya, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Ya. Mengapa jika kita bisa mengasihi musuh-musuh kita, ya, bisa mengampuni, bisa memberi, mendoakan musuh-musuh kita, kita dianggap anak-anak Allah, upahnya besar. Karena tidak mudah, saudara, bagi kita untuk mengampuni musuh-musuh kita, ya kan? Yang ada balas dendam,
Yang ada selalu ingin membalas. Sungguh sulit. Jadi kalau kita bisa mengampuni orang yang memusuhi kita, yang menjelek-jelekan kita, yang menipu kita, itu sekali sulit. Tapi kalau kita bisa, Tuhan berkata kita akan mempunyai upah dan kita disebut anak-anak Allah. Karena apa? Sifat manusia adalah kita bisa mengasihi orang yang mengasihi kita. Kita bisa menolong orang yang menolong kita. Kita bisa baik pada orang yang baik pada kita. Kita bisa memberi sesuatu pada orang itu kalau orang itu baik pada kita. Itu adalah sifat manusia yang pada umumnya. Gak bisa dong kita ada orang jahat, jahatin kita, nipu kita, kita mau kasih sesuatu. Tetapi Tuhan berkata lagi, kalau engkau baik pada orang yang baik pada engkau, engkau mengasihi orang yang mengasihi engkau, engkau mempermurah hati pada orang yang mempermurah hati pada engkau, semua orang dunia juga bisa. Apa upahnya? Yesus bilang demikian, kalau kamu memberi pada orang yang memberi kamu, apa upahnya? Semua orang juga bisa. Tetapi Yesus benar-benar memberikan hal yang lain. Bahwa dalam mengasihi kita tidak memandang keadaan siapapun yang kita kasih baik. Mengasihi saat ini saudara, banyak orang yang bermotivasi. Ya, banyak orang memberi bermurah hati. Dia ada motif-motif di balik itu saudara. Manusia pada zaman sekarang hakikatnya banyak yang jahat. Ya. Oke, dan kita mau memberi, mau menolong. Supaya apa? Supaya dipuji. Kita mau menolong orang supaya dikenal. Kita menolong banyak orang untuk pencitraan. Untuk misalnya supaya kita dipilih jadi pemimpin. Atau supaya kita diikuti. Supaya kita benar-benar didukung. Jadi di dalam bermurah hati, di dalam memberi, kadang-kadang kita secara manusia ada motivasi yang tersembunyi. Tapi Tuhan ya demikian saudara. Kayak misalnya kita gini lah, kita ngutangin orang, ya kan? Pak pinjem Pak 1 juta, ya kan? Kita minjemin dia. Pertama, oh karena dia baik sama saya. Atau kedua, nggak baik nggak apa-apa, asal ada bunganya, ya kan? Bunganya jauh lebih besar daripada bunga bank. Kadang-kadang kita memberi, menolong, kita malah mencekik. Itu namanya kita mencari kesempatan dalam penderitaan orang lain. Tapi Yesus memanggil kita saudara melalui buah roh. Buah roh ini adalah suatu karakter, tindakan, sikap yang harus kita miliki tanpa melihat situasi. Saya jelaskan damai sejahtera, sukacita dalam banyak sukacita di dalam banyak masalah hidup, tetap sukacita. Kita kadang-kadang saudara, ya kita bilang, aduh Pak, gimana bisa memberi, ya kan? Bisa murah hati sama orang lain. Suka berat sekali. Saudara, Yesus meminta di sini, ya, supaya kita mengasihi sesama kita, murah hati pada musuh kita, kasihani musuh kita. Yesus tidak hanya ngomong saja. Yesus telah melakukannya. Tidak beri ahli Taurat. Kasihlah sesamamu, tapi dia jahat. Seperti orang Farisi, dia mengajarkan yang baik-baik, tetapi dia sendiri tidak bisa melakukan. Tapi Yesus itu Tuhan yang begitu baik. Dia memerintahkan kita untuk melakukan mengasihi musuh. Dia telah melakukannya. Dia nggak omong doang. Tetapi Yesus memberi contoh, memberi teladan bahwa kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Contohnya apa? Ketika Yesus disalib, kayak apa dia menderitanya? Kita sudah pelajari kemarin waktu di Jumat Agung, disiksa, dicambuk, dikhianati, ditolak, dijual, difitnah, dipaku, mahkota duri, dan disalib. Akhirnya apa? Bapa, ampunilah mereka. Bayangkan, disiksa kejam begitu, Yesus masih mengampuni, mengasihi, bermurah hati, kebaik pada orang lain saudara. Kita kadang-kadang tidak bisa melakukan demikian. Jadi kita harus mulai belajar hal-hal untuk bermurah hati dan mengasihi dan bahkan berbuat baik pada orang lain. Pada sesama kita. Banyak orang, Pak, saat ini kita susah, Pak. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Bagaimana kita bisa memberi pada orang lain? Saya sendiri kekurangan. Gimana Pak? Sesama kita itu maksudnya apa Pak? Apakah hanya orang gereja aja? Anak-anak Tuhan saja? Gimana kita harus bermurah hati sama orang lain? Mengasihi orang gereja atau mungkin tetangga kita? Atau mungkin agama lain? Atau suku lain? Apa itu sesama kita Pak? Yuk kita belajar
bagaimana kita mengasihi sesama kita, dan siapa sesama kita yang harus kita berikan murah hati dan kebaikan. Kita tanya Yesus ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ini tentang orang Samaria yang baik, saya bacakan. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Demikian Tuhan Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus padanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana?" Jadi ada seorang hukum Taurat, ya, ahli Taurat, ahli kitab suci. Dia berkata Yesus, "Yesus, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal supaya selamat?" Ya kan? Tetapi orang Farisi ini betulnya nggak butuh keselamatan. Orang Farisi ini nggak butuh cara untuk selamat dan dia akan jalankan, enggak. Di sini katakan dia mencobai Yesus. Dia mencobai Yesus. Jadi jelas-jelas ahli Taurat ini bukan kepengen benar-benar selamat. Bagaimana cara selamat? Dia hanya mencobai Yesus. Supaya apa? Kalau Yesus mengatakan sesuatu, menjawab sesuatu, itu dijadikan alasan atau bukti untuk menjebak Yesus, untuk menangkap Yesus dan disalibkan. Jadi katakan mencobai Yesus. Kadang-kadang kita juga dijebak, ya kan? Ada orang dijebak, kita ditanya orang, teman-teman, ngobrol, kita nggak tahu, dipancing-pancing, omongan kita direkam. Kita WA-nya di screenshot. Untuk apa? Untuk disimpan, untuk bukti, untuk menghancurkan kita. Jadi mereka bertanya kepada kita, bukan mereka nggak tahu. Tetapi untuk mendapatkan jawaban kita, untuk merekam apa yang kita katakan, untuk screenshot apa yang kita tulis, supaya itu semua dipakai untuk menjebak kita. Dan akhirnya terjadilah adu domba. Dari mana? Dari omongan kita yang direkam. Dari tulisan kita di WA yang di screenshot. Ahli Taurat seperti itu, saudara. Dia mencobai Yesus. Dia bukan tanya bagaimana cara hidup kekal. Tapi dia mencobai Yesus. Jadi zaman sekarang memang zaman jahat. Kalau ada orang yang mau merekam omongan kita, screenshot kita punya WA, untuk menjatuhkan kita, untuk menyerang kita, itu orang yang busuk hatinya seperti ahli Taurat. Ya, banyak saudara. Apa kata Yesus? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Yesus tahu. Loh, kamu kok takutnya aku? Apa yang tertulis di sana? Lu kan baca kan? Dia bilang gitu. Yesus juga punya hikmat. Dia hebat sekali. Oke, apa yang tertulis di sana? Apa yang tertulis di sana? Sebab Yesus bisa dijebak. Seperti dulu waktu Yesus dijebak oleh orang yang suruhan imam-imam. Tanya Yesus, boleh nggak membayar pajak pada Kaisar? Ingat ya? Supaya kalau Yesus jawab, nanti dikatakan Kaisar, loh Yesus melawan engkau, ya kan? Tapi Yesus bijaksana lagi. Jadi Yesus tanya, bagaimana Taurat itu? Apa yang kau baca? Jawab orang ahli Taurat itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Kata Yesus padanya, jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Jadi untuk selamat, jelas-jelas Yesus mengatakan kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, ya segenap kekuatanmu, akal budimu, dan kasihlah sama manusia, maka kau akan selamat. Yesus menjawabnya dengan apa yang dipelajari oleh ahli Taurat itu, saudara. Lakukanlah itu, maka engkau akan selamat. Ya. Nah, ahli Taurat itu memang jebak lagi, tetapi untuk membenarkan dirinya, untuk membenarkan dirinya. Ya. Orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Siapa sesamaku manusia? Dan Yesus berkata, adalah seorang, ya, yang turun dari Yerusalem ke Yeriko,
ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan setelah itu ia pergi meninggalkan setengah mati. Jadi Yesus mengasih perumpamaan. Dia sebelum menjawab siapa sesama itu, dia mengasih perumpamaan. Jadi supaya kamu nggak salah kan, katakan tahu. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, itu sekitar 35 kilo ya, dari Yerusalem ke Yeriko, dan ia dirampok habis-habisan, uangnya habis dan dia dipukuli habis-habisan saudara. Dan setelah itu dia akan pergi. Tetapi ada orang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewati dari seberang sana. Ada orang imam, inilah orang yang hidupnya di bait Allah, imam, pemimpin ibadah. Ada di sana orang tergeletak. Ya karena dirampok habis-habisan, lukanya banyak. Orang imam inilah orang yang tinggi kerohaniannya. Dia melihat, bukannya dia ditolong atau dikasihi seperti engkau mengasihi sesama manusia, tapi dia jalan lain. Dia menghindar dari orang luka itu saudara. Jelas ini tidak ada kasihnya, tidak ada murah hatinya, tidak menolong orang lain. Yesus contoh, ini ada orang imam-imam nih. Ya kan? Ada orang gereja nih. Ada pendeta besar nih. Kenapa kok gak tolong? Ada orang terkapar, ada orang lapar gak ditolong, malah menghindar. Ya kan? Ini saja demikian saudara. Dan ada lagi mengatakan, demikian juga ada orang Lewi. Orang yang dipercayakan dalam rumah Tuhan untuk segala ibadah. Datang ke tempat itu ketika ia melihat orang itu melewati dari seberang jalan. Saudara, orang Lewi, imam-imam ya, itu semua adalah orang yang rohaninya tinggi. Tetapi ketika ada orang yang butuh pertolongan, tidak satupun orang yang mau menolong. Puji Tuhan pada hari-hari ini saya lihat di WA, banyak tuh. Ada teman-teman saya pakai mobil pickup isinya sembako. Banyak sekali. Ada yang pakai mobil kayak mobil niaga, ya kan, mobil kayak mobil Avanza, dibuka pintu belakangnya semua sembako. Sampai tukang ojol namanya ya. Itu semua pada ngantri panjang. Ya. Ada lagi di daerah mana, ke pinggir jalan, di pinggir kali. Anak-anak Tuhan membawa makanan, menolong mereka. Ini artinya bahwa masih banyak orang-orang yang baik hati dan murah hati saudara. Tetapi ada juga orang yang cuek. Seperti gereja kita juga memberikan sembako, ya kan? Sembako kepada jemaat, kepada orang-orang yang datang ke sini kita kasih saudara. Pak, bagaimana kalau kita misalnya ingin memberi orang lain, tapi kita nggak punya uang untuk memberi? Ya nggak usah memberi, karena kita nggak punya uang. Jangan kita ngutang untuk memberi, itu nggak boleh, saudara. Pak, kalau kita uangnya dikit gimana? Nggak apa-apa, kita beri semampunya kita. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Kalau kita hanya sedikit aja, ya kita kasihlah jemaat-jemaat, orang yang kenal-kenal, yang deket-deket. Kalau ada orang lebih lagi, ya melebar lagi. Jangan memaksakan diri untuk memberi atau bermurah hati pada orang lain. Misalnya dengan utang, waduh jangan sayang, nggak boleh. Itu benar-benar nggak boleh. Ya, jangan, itu sayang sekali kalau kita lakukan, nggak boleh sama sekali. Jadi saudara, terus Yesus meneruskan lagi. Lalu ada seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan di situ ada orang Samaria, ya. Orang Samaria ini dia orang yang dibenci orang Yahudi, diasingkan, dianggap ateis. Tapi dia melihat orang yang terkapar itu, yang dirampok habis-habisan, yang luka, itu dia tergerak oleh belas kasihan dan dia menolong dia, mengobati dengan anggur dan minyak dan bahkan dibalut. Dan dia naikkan itu ke keledainya, dia tuntun loh. Malah orang Samaria itu dia malah dibawa, dia naikkan itu yang punya yang sakit, dibawa ke mana, penginapan. Saudara, kadang-kadang kita anak-anak Tuhan yang seperti kayak imam Farisi, imam kepala, seperti imam-imam, kita kadang-kadang dalam beribadah, kita hanya ibadah saja saudara. Kita tidak mau tahu kesusahan orang lain, tidak mau melihat
kekurangan orang lain. Tidak mau melihat orang itu menderita. Justru Tuhan izinkan ada virus corona ini bagus sekali saudara. Jangan virus corona ya untuk semua kalangan. Semua kena semua. Dan Tuhan ingin melihat apakah anak-anak Tuhan, pendeta-pendeta, gembala-gembala, pelayan-pelayan Tuhan, atau anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, apakah mempunyai hati untuk menolong orang lain. Karena selama ini mungkin mereka tidak perhatian. Jadi saudara, ketika kita diuji Tuhan, Tuhan ingin tahu apa sikap kita dalam suasana seperti ini. Ya. Lalu ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari itu aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ini orang-orang Samaria ini, makanya ada perikopnya orang Samaria yang baik hati. Dia sangat baik hati. Dia nggak kenal siapa yang luka, siapa yang dirampok, apa yang terjadi dia nggak tahu sama sekali. Tapi dia mau berhenti, menolong, bahkan dia mengobatinya, dibawa ke penginapan. Pagi-pagi dia mau kerja, dia mau pergi, dia ngomong sama resepsionisnya, ini saya kasih uang ya. Kalau 2 dinar, kalau nanti kamu belanjakan orang sakit itu kalau habis, bilang saya akan ganti. Inilah yang Tuhan katakan. Ada orang asing yang punya belas kasihan. Tapi anak-anak Tuhan seperti orang Farisi, seperti imam-imam justru dia tidak menghiraukan orang itu. Jadi di dalam perikop ini ada 3 karakter. Ada 3 jenis orang. Pertama, perampok. Dia mengatakan milikmu adalah milikku. Maka dia pengen ambil saja. Milikmu adalah milikku. Perampok. Kedua ada orang Samaria, ya kan? Apa yang jadi milikku adalah milikku. Itu orang priest, orang Lewi, orang imam-imam, orang Lewi dan imam. Apa yang jadi milikku adalah milikku. Aku tidak mau berbagi pada engkau. Kalau perampok apa? Milikmu adalah milikku. Kalau imam-imam sama orang Lewi bilang milikku adalah milikku. Tapi orang Samaria mengatakan milikku adalah milikmu. Jadi ada 3 jenis orang di situ saudara. Jadi saudara ini katakan lagi. Yesus bertanya gini, siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. Apa kata ayat Taurat? Tuhan, yang sesama manusia adalah orang yang baik itu, orang Samaria. Oke, betul, lakukanlah itu. Saudara, tidak mudah kita berbuat baik atau murah hati. Tidak mudah. Apalagi situasi sekarang ini saudara. Kita kalau bisa korupsi, mencuri, merampok. Soalnya zaman-zaman sekarang ini saya lihat banyak di informasi, sosmed ya. Banyak orang-orang yang berbuat jahat. Ya kan? Begal-begal mulai beraksi lagi. Nanti ada perampokan, pencurian. Lah gimana? Perutnya lapar semua. Lapar semua. Pemerintah masih melockdown sampai 20 Mei. Masih tidak boleh bekerja. Bayangkan 2 bulan nggak bekerja. Karyawan nggak bekerja. Apa yang terjadi? Mereka kelaparan. Mereka nggak punya uang untuk makan. Untuk kebutuhan sehari-hari nggak punya uang. Kalau orang itu baik, mungkin dia bisa cari akal, bertahan atau gimana. Tapi orang itu wataknya nggak baik, dia bisa mencuri. Berapa kali saya lihat di WA, orang tua loh, bisa merampok bank. Untuk apa? Untuk makan, dia udah lama sejak ada virus corona. Jadi saudara, zaman sekarang untuk berbuat baik itu susah sekali. Pak, bagaimana caranya Pak? Kalau kita nggak bertobat, kita nggak punya hati Kristus, nggak punya buah roh, nggak bisa. Memang susah sekali saudara. Kemurahan dan kebaikan itu timbul dari kasih kita pada Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sinilah kita diuji. Apakah di tengah-tengah krisis ekonomi ini kita masih punya belas kasihan,
masih punya kemurahan, masih punya kebaikan. Ini diperpanjang lagi. Maka kita gereja harus mulai aktif untuk memberi orang yang kekurangan, ya kan? Demikian juga jemaat juga ada sumbangsinya juga. Supaya gereja ada roti untuk diberikan orang lain, jemaat juga harus memberi roti pada gereja melalui persembahan, persepuluhan, ya kan? Penting sekali, Papa, gereja adalah wadah untuk menyalurkan ya uang jemaat atau persembahan itu untuk kemanusiaan, untuk memberi orang yang kelaparan, untuk memberi orang yang butuh beras, Indomie, minyak. Sangat diperlukan. Kalau mungkin hanya satu orang saja yang memberi di gereja ini, mungkin nggak cukup. Tapi kalau seluruh jemaat bisa memberikan ya persembahan khusus untuk virus corona ini, saya percaya gereja akan menjadi dampak bagi banyak orang, menyalurkan kemurahan hati, menyalurkan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan. Pak, apa sih Pak untungnya kalau kita bermurah hati? Apa yang kita dapatkan ketika kita bermurah hati? Ini orang yang selalu ingin ditanyakan. Oke Pak, bermurah hati oke, aku keluar nih untuk orang lain, nolong orang lain. Apa sih fungsinya, apa sih faedahnya? Pertama, kita akan menerima keselamatan hidup kekal. Ini tadi perikop orang sama yang baik ya, bukan yang lain ya. Pada satu kali berdiri seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal, untuk memperoleh keselamatan?" Ya kan? Tadi saya ulang, jawab Yesus padanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau percaya di sana?" Jawab orang itu, katanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus padanya, "Jawabmu itu benar. Jawab itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Dalam konteks Samaria yang baik ini, orang Samaria baik, itu kalau kita berbuat baik, bermurah hati, kita memperoleh keselamatan. Ya, di sini kita benar-benar belajar, saudara. Jadi apapun yang kita lakukan untuk orang lain itu selalu ada upahnya. Matius 19 ayat 17 sampai 21 mengatakan demikian. Ya, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ini ingin masuk ke dalam hidup, turutilah perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kasihilah sesamamu manusia." Ya, lagi nih, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Kata Yesus padanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, ya, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudara, di ayat ini juga demikian katakan, "Bagaimana guru supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Semua sudah dilakukan semua. Hormati orang tuamu, jangan berzina, jangan. Oh guru, saya hafal semua tuh. Saya hafal Taurat, saya hafal firman Tuhan, saya hafal semua. Dan itu semua sudah aku lakukan. Apalagi guru, jualah hartamu dan apa? Bagikanlah, berikanlah pada orang-orang miskin, maka engkau akan peroleh harta di surga. Keselamatan, saudara. Jadi ini menggambarkan bahwa orang kalau nggak cinta uang, lebih cinta Yesus, kita akan peroleh keselamatan. Ya. Tetapi juga demikian, apa artinya bahwa kita mengasihi Allah dengan segenap hati? Ya. Yesus berkata demikian, engkau harus melakukan semua firman Tuhan. Mengasihi Allah dengan segenap hati artinya adalah kita harus bertobat. Bertobat dulu, mengasihi Allah dengan segenap hati, bertobat dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak bisa hanya memberi supaya kita selamat, gak bisa saudara. Karena keselamatan adalah anugerah Tuhan.
Ya, jadi tetap kita mengasihi Allah dengan segenap hati. Artinya kita bertobat, percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan segenap hati, apa artinya? Kita artinya pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, semuanya memuliakan Tuhan. Dan dengan segenap kekuatan dan akal budi, itu artinya kita mengandalkan kekuatan kita. Tidak boleh, harus pada andalkan Tuhan saja. Dan mengasihi sesama manusia. Saudara, ini adalah rentetan saat kita masuk surga. Mengasihi Allah artinya bertobat. Ya. Mengasihi Allah, kita bertobat, percaya Yesus, tidak andalkan Tuhan. Tidak andalkan kekuatan kita, andalkan Tuhan saja. Dan kita harus memberi pada sesama lain, orang lain. Maka kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kedua, kita akan menerima kebahagiaan. Ya. Tadi kalau kita bermurah hati, melakukan kebaikan, kita akan diselamatkan. Ya. Kita boleh upah di surga, hidup yang berlimpah di surga. Yang kedua, ya ini mengalah roh kita, surga. Yang kedua, kita akan menerima kebahagiaan. Jiwa kita akan bahagia. Tadi roh kita diselamatkan, ini jiwa kita. Bahwa jiwa kita akan mengalami kebahagiaan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jelas sekali saudara bahwa kita kalau murah hati, kita disebut orang adalah orang yang berbahagia. Jangan dipikir, aduh Pak, kalau saya memberi, saya ada cepek jeng nih, saya beli 50.000, habis dong Pak. Firman Tuhan berkata, kalau engkau bermurah hati, maka engkau akan dapat kemurahan. Dan engkau orang yang berbahagia. Kisah para Rasul mengatakan demikian. Kisah para Rasul 20:35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, saat-saat ini kita kan tidak bisa memberi. Pak, jangankan memberi. Untuk makan aja saya bingung, ya kan? Cari ke sana, cari ke sini, kerja apa. Kita stres Pak. Bagaimana memberi? Tetapi firman Tuhan tetap mengatakan, berbahagialah ketika kita memberi dan menerima. Kita kadang-kadang kalau menerima Kang Doan senang kan, menerima duit, menerima hadiah, menerima santunan, senang kan? Tapi ketika kita memberi, apakah kita juga senang? Kadang-kadang saudara, kita kalau memberi dengan sedih hati. Karena memberi bagi kita, aduh berat Pak, berat sekali. Gereja ini selalu memberi saudara. Zaman dulu ya, kita masih susah-susahnya, kita juga memberi. Ada hamba Tuhan di desa, kita bantu. Kenapa? Mereka nggak tahu kita lagi susah. Waktu itu kita lagi nggak punya uang, lagi susah ekonomi, ada masa pekerjaan. Tapi orang yang di pedalaman nggak tahu kita lagi susah. Kita tetap membantu mereka. Waktu kita susah nggak punya uang, ya, sampai kita jual barang-barang untuk hidup, itu kita masih memberi orang di NTT, saudara. Jadi kita masih mau memberi dari apa? Ya kita yang ada aja. Jadi kita nggak stop pemberian kita. Maka kita akan jadi orang yang berbahagia kalau bisa memberi. Baru nanti Tuhan akan berkati. Ketiga, apa yang kita dapatkan kalau kita bermurah hati atau memberikan kebaikan? Kita akan menerima pelipat gandaan, saudara. Pelipat gandaan, ya. Jadi saya katakan, Pak, kalau saya punya uang dikit gimana? Ya udahlah, tolong yang sebelah aja, gak usah mengada-ngada. Tadi saya katakan, kita menolong orang dari apa yang kita punya, dari apa yang kita mampu. Kita mampunya 100.000, kasih aja 100.000. Jangan kita ngutang untuk memberi. Banyak loh orang ngutang untuk memberi orang lain. Ada orang yang ngutang, ya Pak saya utangin Pak, untuk apa sih? Teman saya susah Pak. Lah, lo kamu kalau nggak bisa tolong, jangan tolong dong. Dulu sering gitu, ada Pak, saya mau nolong orang Pak, nggak punya uang. Dia akhirnya apa? Dia ngutang orang untuk menolong orang. Itu kata Amsal nggak boleh saudara. Kita nggak bisa menutupi utang orang lain, nggak boleh. Bahkan ada yang mencuri untuk menolong orang lain. Itu parah lagi, nggak bisa. Orang merampok, mencuri untuk apa? Menolong orang lain. Nggak bisa. Itu nggak bisa sama sekali saudara. Jadi kita harus benar-benar menolong dari apa yang kita ada. Jangan mengada-ngada. Kalau nggak ada jangan tolong. Kalau nggak ada ya udah, kamu pergi orang lain aja. Karena ada gengsi kadang. Aduh, kalau aku nggak nolong nggak enak nih, ya kan? Nggak nolong aku nanti dikira miskin, nggak nolong dikira aku pelit. Akhirnya dia berusaha ngutang-ngutang, bahkan dia menipu orang lain, mencuri uang lain, nggak boleh saudara. Ya, jadi harus apa adanya.
Matius 14 ayat 16 mengatakan demikian. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ini ada orang laki-laki 5.000, belum perempuannya, belum anak-anaknya. Dia mendengar Yesus khotbah dan dia lapar. Muridnya bilang, guru, udah suruh pulang aja. Nanti kalau dia nggak pulang, coba kasih makan. Apa kata Yesus? Jangan pulang. Kasih mereka makan. Tapi guru, kita nggak ada apa-apa. Hanya 5 dan 2 ikan aja. Mana bisa guru? Mana bisa kita menolong banyak orang yang butuh makanan dengan 5 roti, 2 yang kita punya. Ya itulah yang kamu punya, kasih aja. Banyak orang bilang, oh guru, bentar guru, saya ngutang dulu guru ya. Ke tetangga, utangin dong. Untuk apa? Patungan tuh kasih orang 5.000 makan. Enggak. Yesus tidak menyuruh muridnya, ayo pinjam utangan, kumpulkan uang, kita beli roti. Enggak saudara. Yang ada 5 roti dan 2 ikan, itulah dipakai gurunya untuk membakar banyak orang. Tetapi dia bilang ini, guru, nggak ada yang punya roti dan 2 ikan. Udah bahas ini aja. Apa terjadi saudara? Lalu Yesus berkata, bawalah kemari padaku. Kalau kita punya sedikit uang atau sedikit sembako, itulah kasih ke Tuhan. Tuhan, ini aku bawa ke tanganmu, aku berdoa Tuhan. Engkau lipat gandakan dan ini bisa berguna Tuhan bagi orang yang membutuhkan. Amin, udah nggak usah kemana-mana, nggak usah utang lagi, nggak usah. Maka kadang-kadang gereja perlu diakonia saudara. Bukan kita, wah gereja minta uang, bukan. Gereja bukan minta uang untuk pribadi, bukan saudara. Gereja itu minta diakonia dari jemaat, oleh jemaat, kembali kepada jemaat saudara. Kalau ada jemaat yang terkapar di rumah sakit, di opnam, atau mungkin mengalami musibah, seperti ini, kelaparan begini. Uang diakonia yang kita gunakan. Kalau nggak ada uang diakonia gimana? Tapi kan sebatas yang kita ada. Saya juga nggak mungkin menolong semua orang utang dulu. Utangin dong. Ini nolong nih orang lain. Ya nggak bisa. Terbatas. Satu orang terbatas. Kalau semua jemaat rutin setiap bulan mengumpulkan diakonia di gereja, saya percaya gereja ini adalah gereja yang bermurah hati dan melakukan kebaikan bagi Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya kan? Bahas ini 5 roti dan 2 ikan. Guru, mana cukup? Udah jangan banyak ngomong kamu. 5 roti dan pasti ngomong. Kalau punya banyak mendingan. Dikit aja ngomongnya baik gede. Oke, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan. Itu Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecahkan roti itu. Ya. Dan memberikan pada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak saudara. Jadi 5 roti dan 2 ikan itu dari anak kecil tuh, ya, dari anak kecil diberikan ya. Ini loh guru, ada roti 5 ikan, 5 roti dan 2 ikan. Anak kecil itu bermurah hati loh. Kalau orang gede punya roti disempetin saudara. Disempetin, wah enak aja, aja kurang, kasih sebanyak rugi. Tapi anak kecil ini orangnya lugu. Dia murah hati. Kasih ke murid Yesus, ini ada 5 roti dan 2 ikan, ini milikku. Ini makan siangku nih sama makan sore. Udah, aku kasih engkau aja deh untuk makan banyak orang. Anak kecil lugu. Malah cukup di 5 roti dan 2 ikan. Tapi kasih ke muridnya, tapi kasih ke gurunya, apa terjadi? Bisa untuk makan 5.000 orang saudara. Ya. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang yang mengumpulkan potongan-potongan roti itu, sisanya 12 bakul penuh, yang ikut makan kira-kira 5.000. Laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara, jika kita ya memberikan sedikit saja ya kepada Tuhan, pada manusia melalui Tuhan, saya percaya apapun yang kita butuhkan, Tuhan akan lipat gandakan saudara. Jangan takut kekurangan. Jangan takut kekurangan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan yang terbaik untuk kemanusiaan. Untuk orang lain. Menolong orang lain. Kita tidak pernah kekurangan. Percayalah. Coba. Tidak ada orang yang murah hati. Tidak ada orang yang melakukan firman Tuhan. Itu hidupnya kekurangan. Tuhan pasti supply. Tuhan pasti cukupkan. Jelas-jelas kalau kita belajar mengenai siapa? Mengenai apa? Cerdas sahabat ya. Ini.
Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam limpahanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berilah maka kamu akan diberi. Ini saudara, kalau engkau murah hati, kalau saudara murah hati, kalau kita murah hati mau memberi menolong orang lain, percayalah apa yang kita berikan Tuhan akan menggantikan. Lebih padat takarannya, digoncang sampai padat, dan lagi ditambah lagi sampai luber. Jadi kita kalau memberi mungkin 1 liter, itu yang kita terima bisa 1 liter lebih. Walaupun hal ini adalah termasuk hal penghakiman. Saya katakan dulu biar saudara nggak salah persepsi. Ayat ini adalah ayat mengenai penghakiman. Kalau kamu menghakimi orang lain, kamu juga akan dihakimi. Bahkan lebih parah lagi. Tapi prinsipnya sama. Kalau engkau memberi, engkau juga akan diberi. Kalau kamu menghakimi, engkau juga dihakimi. Jadi saya kasih tahu dulu supaya orang, ini Pak Budi salah persepsi nih, salah eksegese nih. Masa ini ayat untuk pengampunan dikatakan untuk apa? Untuk berkat pelipat gandaan. Ini saya katakan dulu bahwa ini bisa dipakai karena apa? Prinsipnya sama. Kedua, Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman Tuhan itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, dan ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sekali lagi, ini konteksnya lain. Kalau tadi konteks pengampunan, ini konteksnya adalah firman Tuhan yang ditabur. Tadi lain konteksnya, tapi prinsipnya sama. Kalau kamu menabur di tanah yang subur, di tanah yang baik, engkau akan menabur 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Sama prinsipnya, walaupun konteksnya lain. Ini konteks firman Tuhan, ini konteks apa lagi? Ini konteks firman Tuhan, ini konteksnya yang tadi adalah penghakiman. Sama, apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Bahkan yang kita tuai jauh lebih banyak dari yang kita tabur. Bisa 100 kali lipat, bisa 60 kali lipat, bisa 30 kali lipat, saudara. Jadi kalau kita menabur, jangan takut kekurangan, jangan hitung-hitungan. Kita juga demikian harus menabur. Jemaat menabur, gembala menabur, pengerja menabur. Menabur di mana? Pekerjaan Tuhan. Melalui mungkin beli sembako untuk orang lain atau untuk kepentingan gereja, untuk misi, untuk pengabaran Injil, untuk memberikan orang lain yang kesusahan. Itulah pekerjaan Tuhan. Maka apa yang kita keluarkan, Tuhan akan berikan, akan kembalikan 100 kali lipat, saudara. Jangan takut, jangan gentar. Kalau selalu yang kita tuai lebih banyak dari yang kita telah tabur. Contohnya gini, saudara mau nggak menanam 1 biji rambutan? Tetapi kalau tadi tunggu bertahun-tahun, pohonnya gede, cuma ada 1 rambutan, mau nggak? Nggak mungkin kan? 1 rambutan kita tanam, kita siangi, kita rawat, tumbuh gede, hasilnya ribuan pohon rambutan. Mana ada petani menanam 1 biji padi, nongolnya 1 biji padi. Kan nggak mungkin dong. Udah setengah mati nanamnya sama hasilnya, nggak mungkin. Pasti hasilnya ratusan biji padi. Mau nggak saudara nanam biji durian 1 biji aja? Terus disiang-siangi, terus dirawat. Tahu-tahu 3 tahun nongol-nongol 1 biji doang. Wah, sudah bisa marah-marah. Jadi intinya gini, prinsipnya adalah yang kita tuai selalu lebih banyak dari kita tabur. Amin, saudara. Yang terakhir yang dulu kita pernah pelajari, ya contohnya lagi adalah janda Sarfat. 1 Raja 17 ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya pada perantaraan Elia. Bayangkan. Guru, Yesus Tuhan, aku hanya punya genggam tepung saja, 1 buli minyak. Bagaimana aku bisa bermurah hati? Bagaimana aku bisa melakukan kebaikan? Bagaimana aku bisa memberikan makan kepada Elia? Bagaimana aku bisa memberikan minyak kepada Elia? Aku sendiri kekurangan. Guru, bagaimana nih? Aku hanya punya 100.000. Tetapi tetangga saya bilang, Pak, saya butuh uang 50.000 untuk beli sembako.
Bagaimana saya bisa makan kalau diminta oleh tetangga saya? Janda di Sarfat, dia hidup dalam kekurangan, dalam krisis kelaparan. Mungkin kalau sekarang krisis ekonomi, krisis virus corona. Janda Sarfat, dia nggak punya apa-apa. Tetapi hatinya penuh kemurahan, hatinya penuh kebaikan, hatinya penuh dengan ingin menolong orang lain. Bahkan mengutamakan orang lain. Ketika Elia berkata, beri aku makan dulu. Masa aku dulu baru engkau dan anakmu. Itu benar-benar dia bertentangan dengan keadaan semestinya. Elia, aku lapar. Ini tepungnya segenggam. Aku makan dulu ya. Nanti aku kenyang, sisanya kamu. Kalau dia makan dulu, Elia sisanya, apakah terjadi multiplikasi? Tidak mungkin, saudara. Maka dia percaya firman Tuhan. Seperti yang difirmankan oleh Tuhan melalui Elia. Kamu kasih aku makan dulu, percayalah. Tuhan memberkati kamu berlimpah-limpah sampai masa kelaparan berakhir. Kalau kita saat ini ada kekurangan, mungkin kita hanya hasilnya nggak seberapa, tetapi tahu-tahu di pinggir jalan ada orang datang ke rumah saudara, kedok-kedok, Pak, boleh gak Pak saya minta sedikit sedekah? Boleh gak Pak saya minta minum? Pak, bolehkah enggak kita minta roti? Apa terjadi? Kita bisa tendang dia, kurang ajar kamu. Kamu nggak tahu, aku sebulan juga nggak makan. Karena corona, kamu datang bukannya ngasih aku makan, kamu minta uang, minta makan. Nggak bisa. Saudara, kadang-kadang Tuhan uji saudara. Tuhan uji. Ketika kita, saudara, diberi Tuhan ujian, jadi masa susah ini, kita lakukan. Saya pernah kok diuji gini, udah susah-susah, ya, nggak punya uang tinggal 1 juta, nggak ada uang sama sekali, ya kan? Tinggal uang 1 juta, nggak ada uang sama lagi. Ada orang loh, datang-datang, Pak saya tolong dong, butuh pertolongan, ya kan? Kita gimana doa sama istri, gimana ya? Kita ini lagi susah uang, nggak ada banyak tagihan, virus corona nggak henti-henti, krisis ekonomi nggak henti-henti. Kok kita lagi doa minta uang sama Tuhan, kok yang datang malah orang minta uang. Kita doa, tapi saya berkata, ini kita sebagai janda Sarfat loh. Kita diuji Tuhan, kita punya 1 juta, bisa gak kita kasih orang 600.000? Wah, oke. Alang itu, benar juga gitu. Saudara, kita dengan sukacita, ya, bukan dengan berat hati. Saya bilang, ini firman Tuhan. Saat kita kelaparan diuji, akhirnya saudara, benar saudara, boleh kita kasih lak pecing lah. Uangnya sama saya bilang, uang kita di bank dengan si pecing. Bayangkan, tinggal 400.000 uang kita di bank, gak ada duit sama sekali. Akhirnya saudara, apa yang terjadi saudara? Ketika kita diuji Tuhan, Tuhan datangkan orang yang butuh pertolongan, kita tolong dengan apa yang ada dari kita. Bayangkan 1 juta kita diminta 600.000. Kalau kita bisa ngomong gini, enak aja, ini cepet aja. Ini yang kopek buat aku buat makan. Tapi kita kasihkan lebih banyak dari kita punya. Kasihkan dia 600.000 saudara. Saya bilang, udahlah gak apa-apa, doa lagi kita. Doa saudara, besoknya ada orang minta rekening saya mau transfer. Dan transfernya gak tanggung-tanggung. 6 juta. Gila benar. Bilang, Tuhan ternyata engkau untuk memberi aku 6 juta. Aku lepaskan dulu 400.000 katanya. Dan saudara, ini benar kesaksian. Di tengah-tengah krisis ekonomi, virus corona saudara. Tuhan datangkan orang yang butuh tolong, kita tolong. Kita tolong. Tapi Tuhan itu baik. Kita tahu, kamu gak punya uang, bisa tolong orang. Aku ganti kamu 10 kali lipat. Terjadi benar. Minggu lebaran itu. Saudara, jadi di dalam kekurangan kita, jangan kita tidak bermurah hati. Jangan kita tidak berbaik hati dengan orang lain. Percayalah, Bapak di surga itu murah hati. Kalau kita berhati, seperti Bapak di surga murah hati, saudara. Jangan sampai kita pelit. Jangan sampai kita tidak mau memberi, saudara. Kita akan rugi sendiri. Justru di tengah-tengah krisis ekonomi ini, di tengah-tengah kita nggak ada penghasilan dari pekerjaan, kita lagi diuji. Nanti Tuhan akan datangkan orang yang ke saudara, pinjam beras, pinjam Indomie, pinjam uang, ya kan? Akan didatangkan saudara.
saudara doa. Pasti itu akan datangkan. Kalau saudara ada orang datang ke saudara saat ada kekurangan, itu Tuhan sedang akan memberi berkat. Kalau dalam kekurangan saja, kita tahu, Tuhan tahu kita kekurangan. Tuhan tahu kita krisis ekonomi. Dalam kekurangan kita, Tuhan belum memberi berkat. Tapi mendatangkan orang yang butuh pertolongan kita. Itu artinya Tuhan sedang akan memberikan kita pertolongan. Kalau jadi Sarfat makan dulu. Tidak ada pertolongan, tidak ada mujizat, tidak ada lipat gandaan berkat. Kalau saya nggak tolong orang itu, Tuhan nggak kirim saya 6 juta, saudara. Jadi Tuhan itu mau tolong, itu banyak syarat-syaratnya, diuji dulu. Ketika bangsa Israel mau ke tanah Kanaan, ini konteksnya lain ya, tanah Kanaan, diuji dulu, lihat dulu, apa responmu? Oh jangan, nggak baik itu negeri nggak baik. Banyak orang rasa kita akan mati. Yosua Kaleb bilang, oh bagus. Akhirnya yang masuk Yosua Kaleb doang. Jadi Tuhan kalau mau membeli berkat, selalu kita diuji dulu. Supaya kita siap menerima berkat itu, saudara. Jadi saudara, kalau kita bermurah hati dan melakukan kebaikan, itu adalah bentuk kasih kita dalam tindakan, saudara. Memang kita akan belajar mengenai karakter Kristus. Apalagi gereja kita adalah gereja Heart of Christ. Maka akan saya ajarkan dulu mengenai kasih, kesabaran, ya kan, sukacita, damai sejahtera. Dan hari ini kita belajar mengenai kemurahan, kebaikan, besok mulai kesetiaan, kelemahan lebutan, dan penguasaan diri. Kita belajar semua, saudara. Maka kita akan jadi orang yang bertumbuh dan berbuah. Tidak mungkin kita bisa bertumbuh kalau kita nggak punya buah-buah roh. Kalau nggak punya buah roh, kita disakiti orang, kita marah. Kita disenggol, kita marah. Maka saudara, hari-hari ini kita banyak orang emosi. Kalau kita disakiti oleh orang lain, kita jangan marah. Ini lagi ujian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara, banyak ujian-ujian yang kita akan alami di saat-saat krisis ini, saudara. Jadi apa yang kita dapatkan dari berbuat baik adalah pertama, kita akan menerima keselamatan dan hidup kekal. Ya, ini konteksnya adalah dalam waktu memberi ya, bukan keselamatan untuk kalau gitu Pak kita memberi aja selamat. Oh nggak bisa. Kita mengasihi Tuhan. Kenapa kita percaya Yesus, terima Yesus, itu konteksnya. Baru kita bisa memberi dan diselamatkan. Ya. Terus apalagi namanya, kita akan menerima kebahagiaan. Tim musik siap? Ya. Dan kita kalau orang memberi, kita akan bahagia. Seperti kalau orang memberi, ya, dia membawa damai, dia disebut anak-anak Allah. Kita juga demikian, saudara. Kita memberi, ya, kita akan kebahagiaan. Yang ketiga, kita akan menerima pelipat gandaan. Jadi kalau memberi, kita jangan sampai kita takut kekurangan. Ada firman Tuhan berkata demikian. Ya. Apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Semakin kau nabur banyak, semakin kau menuai banyak. Itu jelas sekali, saudara. Saya nggak mungkin nanam padi hanya sekilo, hasilnya bertonton, nggak mungkin. Benih yang nggak saya tanam mesti 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo. Semakin banyak benih yang kita tabur, semakin banyak yang kita tuai. Jadi kalau kita mau menuai sesuatu yang baik, kita harus benar-benar menuai yang banyak. Silakan musik, silakan tim musik. Jadi saudara, kita mulai belajar ya, akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, bahwa di saat-saat ini kita lagi diuji. Apakah kita masih punya hati yang murah, hati yang baik. Ya, saya percaya jemaat tempat ini dan juga semua yang mendengarkan firman Tuhan, dimanapun berada di seluruh Indonesia, ya, di saat-saat seperti inilah kita diuji. Mari kita belajar memberi dalam kekurangan. Seperti janda Sarfat, kita memberi dalam waktu kita kesesakan. Saya percaya Tuhan menyediakan semua yang kita perlukan. Saudara, jangan takut kekurangan. Tidak ada orang memberi, ya, itu kita kekurangan. Tuhan selalu akan buktikan kasihnya pada kita. Karena Bapak kita adalah Bapak yang baik. Bapak yang baik yang kasihnya nyata pada kita, saudara. Bapak kita sangat baik. Saya percaya, ya, firman Tuhan pada hari ini akan menggerakkan saudara untuk memiliki hati yang murah, hati yang baik, ya, dan mengasihi sesama kita. Justru di saat kita kekurangan, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya kita dapat upah di surga dan menjadi anak-anak Allah. Amin, saudara. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, Bapakku yang baik.
wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, kami pandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Amin. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik. Yes, Engkau Bapakku yang baik. Kami mencintai Engkau, kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Kasih-Mu, oh yes, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Musik mengalun, musik terus mengalun. Terima kasih Bapa, Engkau Bapakku yang baik Tuhan. Kami bersyukur punya Yesus yang baik. Engkau memberikan nyawa-Mu untuk kami Tuhan. Engkau rela mati bagi kami Tuhan. Kalau nyawa-Mu Kau berikan untuk kami percaya Tuhan. Segala yang kami butuhkan Engkau berikan untuk kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Ajar kami untuk mengasihi semua orang. Ajar kami untuk bermurah hati bersama kami. Ajar kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan bagi sesama kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Yes, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang baik. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata Tuhan, padaku semakin nyata ku rasakan. Berkati kami Tuhan dengan hati yang memberi, berkati kami dengan hati yang murah, berkati kami hati yang penuh kasih-Mu Yesus. Yes, kami benar-benar merasakan kasih-Mu Yesus. Dalam Bapakku yang baik, Bapakku yang
karunia, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Haleluya, haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kami sembah Roh Kudus, terima kasih Tuhan kemurahan-Mu, terima kasih kebaikan-Mu Yesus. Jadikan kami berkat kepada orang. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu ketika kami memandang wajah-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu begitu dekat pada kami Tuhan. Ketika kami memandang Engkau Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu ada pada kami Tuhan. Kami Tuhan berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu, bagi setiap orang yang mendengarkan Tuhan ibadah pada siang hari ini Tuhan, firman-Mu di siang hari ini Tuhan, Engkau berikan Tuhan penyertaan-Mu, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan Tuhan kasih-Mu Tuhan, Engkau berikan berkat Tuhan, supaya semua yang Kau berkati menjadi berkat bagi banyak orang, mempunyai hati yang murah, hati yang akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Apalagi saat ini, di saat ada krisis ekonomi, krisis virus corona, membuat kami susah untuk memberi, membuat kami susah untuk bermurah hati, membuat kami susah untuk mengasihi orang lain Tuhan. Tetapi firman-Mu berkata, kasihilah sesama manusia, kasihilah sesama manusia, tidak bergantung dengan keadaan, tidak bergantung dengan situasi. Kami ingat Tuhan firman-Mu tentang janda si Sarfat ketika dia mempunyai segenggam tepung dan sebuli botol kecil minyak Tuhan, tapi mereka memberikan Tuhan untuk Elia. Disitulah terjadi mujizat demi mujizat. Bahkan Engkau pelihara janda itu di sampai masa kekeringan berakhir. Kami percaya Tuhan, di saat kekeringan, di saat badai virus corona, di saat badai krisis ekonomi Tuhan, kami percaya Engkau sedang menguji kami. Apakah kami percaya kepada Engkau? Oh Tuhan, di saat kekurangan, di saat kami ada virus corona, di saat kami ada krisis ekonomi, kami mau tetap bermurah hati, kami mau tetap memberi, kami mau tetap menabur, kami mau tetap Tuhan menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Kami percaya di balik itu semua Engkau sedang menyediakan berkat bagi kami berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat-Mu, setiap orang mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Bahkan yang ada masalah keuangan, Engkau cukupkan. Baru Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Yang ada masalah keluarga, Engkau lawat, Engkau beri jalan keluar Tuhan. Engkau berkata, malah aku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kami percaya anak-anak-Mu saat ini semua di seluruh Indonesia sedang letih, lesu, berbeban berat. Dan kami semua datang kepada Engkau. Engkau Tuhan, Engkau yang sanggup menolong kami dari segala malapetaka ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang baik, yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan dari gembala kita bersama, gembala dari GB Heart of Christ, yaitu Bapak Pendeta Dr. Budi Aji Salim MTH. Kiranya Tuhan juga mengasihi dan memberkati Bapak sekeluarga. Terima kasih untuk setiap firman yang telah disampaikan. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu sepekan. Dipersilakan untuk yang melayani. Shalom, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan
Untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur, pembangunan gereja, dan ulang tahun gereja dapat ditransfer ke rekening BCA GBI Heart of Christ. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan membawa persembahan Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan, Kau kembalikan berlipat kali ganda. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan, terutama di dalam pelayanan kami di gereja ini, di GBI Heart of Christ. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, kami baru saja mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati gembala sidang kami terkasih Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Dr. Budi Aji Salim MTH Tuhan. Kau berkati beliau lebih luar biasa lagi Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan, di mana Pak Budi berada Engkau selalu menyertainya. Berkati keluarga besarnya Tuhan, berkati istrinya Tuhan, yaitu Ibu Ida Tuhan. Jaga kesehatan Ibu Ida juga Tuhan. Berkati anak-anaknya Tuhan, berkati usahanya Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhannya, kami sangat yakin dan percaya Engkau akan selalu mencukupinya Tuhan. Firman yang baru disampaikan Tuhan, kami sangat yakin dan percaya menjadi berkat dan kekuatan bagi para pekerja, bagi jemaat GBI Heart of Christ, bagi semua yang mendengarkan firman ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, pasti akan diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, kami tahu Engkau selalu ada di hati kami Tuhan. Kalau kami boleh ada saat ini, kami boleh masih hidup hari ini, semua karena berkat, anugerah, kebaikan dan kemurahan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, firman itu berkat bagi kami Tuhan. Sekalipun saat ini ada wabah virus corona Tuhan yang masih menakutkan dan menyeramkan Tuhan. Dan juga ada krisis ekonomi. Tapi kami mengandalkan Engkau, kami adalah umat-umat pilihan-Mu Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Engkau akan selalu mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Dengan belas kasih Allah Bapa di surga Tuhan.
luputkan bangsa Indonesia dari virus corona ini Tuhan. Berkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke selalu dalam lindungan-Mu. Untuk pemimpin kami Tuhan, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Menteri Gubernur, sampai staf terendah sekalipun Tuhan, yaitu di RT Tuhan, dalam lindungan-Mu Tuhan. Beri pemimpin kami roh yang takut akan Engkau, sehingga di dalam mereka mengambil semua keputusan itu berasal daripada Engkau. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para dokter Tuhan, untuk perawat, untuk tim medis Tuhan. Berkati dan beri kekuatan buat mereka Tuhan, yang mana mereka berupaya Tuhan untuk penyembuhan virus corona yang terkena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk negara-negara yang ada di seluruh dunia yang terkena wabah virus corona ini Tuhan. Tuhan, luputkan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Engkaulah yang sanggup menghardik semua virus corona ini daripada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengar semua doa dan permohonan kami Tuhan. Biarlah hanya kehendak Bapa di surga yang terjadi. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami rindu berkat-berkat yang daripada-Mu. Kita angkat tangan kita, di dimanapun saudara berada, baik di rumah dimanapun, saudara boleh angkat tangan dan terima berkat ini. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kalau pada pagi siang hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap telinga yang mendengar Tuhan. Kami percaya di saat-saat ini kami mau belajar tetap bermurah hati, tetap untuk baik dan berbuat kebaikan bagi orang yang butuhkan. Ini bukti bahwa kami memiliki kasih-Mu, kasih Yesus Kristus. Tuhan, sebelum kami berpisah secara online ini Tuhan, kami diterima berkat-Mu Tuhan. Saudara katakan amin pada setiap kata-kata iman ini dan pasti terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah engkau dengan hati yang bermurah hati dan melakukan kebaikan di dalam segala waktu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, perlindungan dari Roh Kudus Roh Allah menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara semua.